Dari slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian multimedia pembelajaran. Apa itu multimedia pembelajaran? Pertama, dari kata multimedia yang artinya kesatuan, perangkat keras maupun lunak berbasis teknologi digital untuk menyampaikan suatu objek serupa pesan informasi. Dengan demikian, multimedia pembelajaran adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital untuk menyampaikan pesan informasi dari guru ke murid atau murid ke murid untuk mempermudah menyampaikan materi, praktek, dan penilaian. Selain itu, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia, teks, audio, video, grafis, dan diagram gambar, cat, dan animasi. Sebagai sarana penyampaian informasi dengan bantuan teknologi komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran. Slide kedua, saya akan menjelaskan apa manfaat multimedia untuk sistem pembelajaran. Multimedia pembelajaran juga memberi manfaat yang langsung yang terasa dalam kegiatan belajar yaitu 1. Dapat memperbesar benda yang lebih kecil dan tidak tampak oleh mata seperti sel, elektron, dan lain sebagainya. 2. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan sulit dan berlangsung secara cepat. Contohnya sistem tubuh manusia. 3. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain sebagainya. 4. Multimedia dapat menarik indera dan minat murid dan memahami sesuatu. Contohnya yaitu suara dan gerakan. Slide ketiga, saya akan menjelaskan contoh multimedia pembelajaran online dan offline. 1. Online berbentuk audio. Media pembelajaran audio ini bisa diakses secara online oleh guru dan murid untuk digunakan dalam pembelajaran. Contoh multimedia pembelajaran online yang berbentuk audio antara lain 1. Radio, suara, dan podcast. 2. Online berbentuk visual. Multimedia berbentuk visual ini banyak ditemukan di internet, bahkan hadir dalam berbagai bentuk dan fungsinya. Contohnya, pembelajaran online, latihan soal online, media pembelajaran berbasis web, dan media pembelajaran online berbasis game. 3. Interaktif online berbentuk audio visual. Multimedia pembelajaran berbentuk audio visual juga tak kalah banyak, meski berbagai jenis. Beberapa contoh aplikasi bisa dijadikan pilihan sebagai berikut: media pembelajaran kelas jarak jauh, media pembelajaran berbasis video, audio visual. 4. Online berbentuk audio. Beberapa contoh media pembelajaran audio offline seperti rekaman cerita, lagu, dan lain sebagainya. 5. Offline berbentuk visual. Media pembelajaran yang konsep visual, contohnya aplikasi Quizlet, software kalkulator. 6. Offline berbentuk audio visual. Multimedia pembelajaran audio visual offline bisa berupa film edukasi untuk anak, film kartun di televisi, hingga game pembelajaran online yang bisa dapat di internet. Slide keempat, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi mengubah cara murid belajar, cara kerja dalam belajar, dan mengubah teknis hubungan sosial dalam kehidupan murid. Apalagi saat ini, indikator keberhasilan murid dalam belajar tidak hanya sekedar memahami materi, juga persiapan era digital yang difokuskan pada kemampuan berkomunikasi, menggunakan beragam informasi untuk memecahkan masalah yang kompleks seperti multimedia pembelajaran. Slide kelima, saya akan menjelaskan komponen multimedia: teks, grafik, audio, video, dan animasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan teks. Mengenai teks, sejak 6.000 tahun yang lalu, manusia sudah berusaha untuk
membuat simbol-simbol visual yang mewakili makna tertentu. Simbol ini selalu berbentuk gambar yang merepresentasikan objek fisik ditemui dalam kehidupan manusia, misalnya sapi, rumah, pohon, atau langit. Kadang simbol juga dibuat untuk memperjelas sesuatu yang abstrak non-bedawi seperti nama, kata, kerja, dan sebagainya. Simbol seperti ini biasa disebut dengan huruf piktograf. Penggunaan dalam multimedia teks dapat dirancang dengan menggunakan beberapa hal, yaitu 1. Word processor WP. Teks dibuat menggunakan WP, kemudian diimpor dari multimedia authoring program seperti Macromedia Director atau Macromedia Authorware dalam format rich text format RTF. 2. Authoring software AS. Teks dibuat menggunakan fasilitas text editor yang dapat dalam proses seperti Macromedia Director. 2. Grafis. Secara umum image atau grafis berarti still image seperti foto dan gambar. Kegunaan grafis dalam aplikasi multimedia yaitu sebagai ilustrasi untuk memperjelas konsep-konsep, cat untuk ilustrasi dan meringkas data-data numerik, warna background dan ikon untuk menyediakan keragaman dan keberlanjutan dalam aplikasi, integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengoperasikan konsep informasi atau suasana hati, menunjukkan image dan budaya perusahaan, simulasi dari lingkungan yang ada, menjelaskan proses, menjelaskan struktur organisasi, dan ilustrasi dari lokasi. Berikut penjelasan dari berbagai format gambar. 1. PSD. Format file ini merupakan format asli dokumen. BMP. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows. EPS. Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. JPG. Format ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. GIF. Format file ini hanya mampu menyimpan dalam 8 digit. TIF. Format file ini mampu menyimpan gambar kualitas hingga 32 GB. PCX. Format file ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Visual. Format ini merupakan format yang fleksibel karena hampir semua program dan PCX mampu membaca gambar dengan format file. PDF. Format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dan lain sebagainya. PNG. Format file berfungsi sebagai alternatif lain dari format file GIF. PIC. Format file ini merupakan standar dalam aplikasi grafis dalam Microsoft dan program pengelola teks. TGA. Format file ini didesain untuk platform yang menggunakan targeted vision video board. Audio. Terdapat berbagai macam format file audio, diantaranya AAC. AAC merupakan sistem losing compression untuk file audio yang dikembangkan. AIFF dan AIFC audio. Keduanya merupakan format file yang tidak dikompres dan dikembangkan oleh Apple. MP3 adalah format audio yang paling populer menggunakan algoritma audio lossy. OGG dan OGG Vorbis adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang efisien. Real Audio merupakan kodeks audio yang dikembangkan oleh Real Network. Kodeks ini awalnya dikembangkan untuk transmisi bandwidth rendah. WAV merupakan standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WMA merupakan kode untuk losing compression yang dikembangkan pertama kali dengan tujuan untuk menyaingi MP3. Video terdiri dari full motion dan live video. Full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Terdapat berbagai macam format file video. Berikut macam-macam format file video beserta penjelasannya. 1.3fx ini
merupakan file tetapi hanya sebuah kodeks. 2. ASF merupakan format dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk audio video digital. AFI yaitu file ini hanya merupakan kontainer dan data audio video dapat dikompres menggunakan berbagai kodeks. DIFX merupakan versi hack dari Corel MP34 buatan Microsoft. Animasi secara tradisional, animasi diciptakan dengan menggambar secara manual, frame demi frame sepanjang durasi animasi tersebut. Untuk membuat ilustrasi gerakan, gambar ditampilkan pada layar komputer dan diganti secara terus-menerus dengan gambar baru yang mirip dengan gambar yang sebelumnya dengan sedikit perbedaan. Berikut ini manfaat unsur animasi pada multimedia. 1. Media hiburan. Sebagai media hiburan, animasi memberikan kepuasan tontonan. 2. Media presentasi. Fungsi animasi dalam presentasi yaitu menarik perhatian. Adanya gambar bergerak biasanya disertai dengan audio. Membantu menyampaikan informasi, mempresentasikan model abstrak maupun berwujud. Media pembelajaran, animasi dipakai sebagai alat pembelajaran yang efektif dan interaktif seperti tutorial dan lain sebagainya. Bantu animasi berperan aktif sebagai elemen user fresh pada produk multimedia dan dapat membantu visualisasi pada bidang industri, konstruksi, kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe. Makasih.